Perkenalkan, nama saya Advensia Destililis Palindangan dengan NIM 45221075. Hari ini saya akan membahas dasar-dasar komunikasi bisnis. Pokok pembahasan: yang pertama, pengertian komunikasi; yang kedua, jenis-jenis komunikasi; yang ketiga, unsur-unsur komunikasi; yang keempat, proses komunikasi; yang kelima, tipe dan fungsi komunikasi; yang keenam, komunikasi efektif; yang ketujuh, kesalahan dalam komunikasi; yang kedelapan, keberhasilan komunikasi; yang kesembilan, hambatan komunikasi; 10, proses komunikasi dalam organisasi; 11, hambatan komunikasi dalam organisasi; 12, cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu komunikasi verbal ataupun non-verbal antara orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Hal ini meliputi gagasan, ide, pendapat, hingga informasi yang dilakukan secara personal ataupun impersonal. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, lisan atau verbal. Komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransferkan informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat. Yang kedua, nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik, atau mencetak simbol seperti huruf, angka untuk menyampaikan informasi. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, adanya tujuan. Yang kedua, adanya pertukaran. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Yang keempat, memanfaatkan saluran personal atau impersonal. Selanjutnya, proses komunikasi. Proses komunikasi. Di dalam komunikasi bisnis terdapat beberapa tahapan, yaitu pengirim memiliki ide atau gagasan, pengirim pesan mengkode ide atau gagasan sebagai sebuah pesan, pengirim merumuskan pesan, pengirim pesan memilih media komunikasi, pengirim pesan mengirim pesan melalui media komunikasi, penerima pesan menerima pesan, penerima menafsirkan pesan, penerima memberikan tanggapan atau feedback. Tipe dan fungsi komunikasi. Tipe komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan diri sendiri atau interpersonal communication. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang ketiga, komunikasi kecil atau small group communication. Yang keempat, komunikasi massa atau mass communication. Fungsi dan fungsi komunikasi. Yang pertama, informasi. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, bahan diskusi. Yang kelima, memajukan kebudayaan. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, hiburan. Yang kedelapan, interaksi. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Faktor komunikasi yang efektif. Yang pertama, kredibilitas dan daya tarik komunikator. Yang kedua, kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Yang ketiga,
kemampuan komunikasi untuk menerima dan memahami. Kesalahan dalam komunikasi. Dalam sebuah komunikasi, terdapat tendensi dalam pesan yang mungkin tidak dapat dimengerti oleh komunikan secara baik. Berikut beberapa faktor yang dapat menghambat dalam komunikasi. Yang pertama, permasalahan di dalam pengembangan pesan. Yang kedua, permasalahan dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, permasalahan dalam menerima pesan. Selanjutnya, keberhasilan komunikasi. Yang pertama, faktor keberhasilan komunikasi dari sudut komunikator. Yang kedua, faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut komunikan. Yang ketiga, faktor keberhasilan komunikan dilihat dari sudut pesan. Hambatan komunikasi. Yang pertama, kredibilitas komunikator. Yang kedua, memahami latar sosial dan budaya. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik komunikan. Yang keempat, prasangka buruk. Yang kelima, verbalitas. Yang keenam, komunikasi satu arah. Proses komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal, komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi ke samping. Sedangkan komunikasi eksternal, komunikasi yang terjadi antara pihak dalam perusahaan dan pihak luar perusahaan disebut dengan komunikasi eksternal. Hambatan komunikasi dalam organisasi, yaitu kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing, penyaring yang tidak tepat. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Yang pertama, bertekad memegang etika komunikasi. Yang kedua, memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima. Sekian dari saya. Terima kasih dan